perlindungan yang telah Kau berikan pada kami semua, sehingga kami semua boleh selamat, sehat selalu, dan boleh ada sebagaimana kami adanya pada malam hari ini, untuk boleh berkumpul bersama, beribadah, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan boleh beribadah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Kami pun juga mohon pertolongan-Mu, bimbingan-Mu, sehingga kami semua boleh peka terhadap pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Bapa persiapkan sebelumnya, dan kami boleh hidup di dalamnya yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu Bapa, dan Bapa kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada malam hari ini, baik kami semua yang bertugas, juga seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian. Tuhan berkati juga seluruh peralatan yang dipakai, Tuhan berkati, kuduskan, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan lancar dan berkenan di hadapan-Mu, yang semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Putra Allah Bapa di surga yang bersekutu dengan Roh Kudus, kami telah berdoa, memohon, mengucap syukur, dan menyambut berkat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Puji Tuhan di malam yang indah 24 Desember 2020, di mana semua orang percaya melakukan ibadah malam Natal Kristus. Ada yang di gereja, ada yang di rumah, masing-masing seperti kita saat ini. Tetapi sukacita dari Tuhan tetap kita rasakan, walaupun masih melakukan ibadah secara virtual. Kita akan masuk dalam ibadah malam Natal Kristus. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Natal telah tiba di saat dunia sedang berjuang di tengah kekalutan pandemi COVID-19 yang telah merenggut banyak korban jiwa. Natal telah tiba untuk menyatakan bahwa Kristus telah lahir, membawa terang bagi jiwa-jiwa yang lapar dan haus. Natal adalah harapan. Seperti cahaya lilin menerangi gelap, kelahiran Kristus menyinari kegelapan dunia. Melepaskan jiwa-jiwa atas naungan maut, melegakan hati yang tertawan, Natal adalah jawaban. Janji keselamatan dan juru selamat telah digenapi. Bangkitkan jiwa-jiwa yang sujud berharap. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan telah tiba. Mengalirlah ucapan syukur dari hati yang tulus. Bersama puji-pujian terbaik, penuh bahagia. Kami persembahkan menyambut Engkau yang kudus. Kidung Keesaan 58 bait 1 dan 3, terpujilah Allah. Firman-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus
Ibadah malam Natal ini jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan dan rahmat-Nya bagi kita. Dan hatiku bergembira karena Yesus Juru Selamatku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lengap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bekal. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikat menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, refleksi Natal malam hari ini, kita diajak untuk merayakan Natal dalam rumah demi menghindari diri dari bahaya teror pandemi COVID-19 yang bukan hanya menakutkan tapi berpotensi membawa maut bagi diri dan sesama. Selain itu, momen Natal malam ini di rumah menyadarkan kita bahwa Natal bukan hanya soal umat beriman berkumpul dalam satu bangunan fisik bernama gereja, bukan pula soal meriahnya perayaan serta visualisasi hiasan gereja yang semarak atau khotbah yang menarik. Tetapi Natal itu tentang pembaharuan hidup dan usaha memberikan penguatan nilai-nilai iman dalam rumah dan dalam hati. Kalau selama ini nilai-nilai kehidupan Kristiani hanya dihidupkan dalam gereja lewat doa dan sedikit perjuangan sosial untuk memperoleh kesalehan diri, maka Natal tahun 2020 dari dalam rumah dalam rangka melawan pandemi COVID-19 mengajak kita untuk membangun dan memperkuat semangat nilai-nilai Kristiani, yaitu solidaritas, persekutuan, cinta kasih, dan kepedulian, serta persahabatan. Amin. Kidung Keesaan 168, bait 1 dan 4.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berita Natal malam ini, di hari Natal yang bahagia ini, di antara gempita menggegap, izinkan aku menyapamu, wahai sahabat. Kau yang kesepian tanpa teman dan keluarga, kau yang terbaring sakit dan terkulai lemah, kau yang tersisi di suatu pojok yang gelap, kau yang bertanya sendiri seperti apakah Natal kali ini? Natal ini masih milikmu. Dalam keriuhan pun dalam kesendirian. Natal datang menghampiri semua orang. Untuk satu alasan, Allah sungguh mengasihi dunia ini. Putra Natal datang untukku juga untukmu. Kamu tidak dilupakannya. Allah mengasihimu adalah berita indahnya. Selamat Natal, sahabatku. Semua telah melihat terang Allah. Instrumen kaca 186. Dunia bertanya mengapa makin hari dunia semakin gelap. Mengapa semakin banyak doa, justru semakin banyak kejahatan. Jawab untuk semua orang yang bertanya. Jangan tanya mengapa dunia makin hari makin membusuk, tetapi tanyakan kemana garamnya. Jangan tanya mengapa dunia makin hari makin gelap, tetapi tanya kemana terangnya. Daripada mengutuki kegelapan, nyalakanlah lilin. Daripada meratapi kejahatan, mulailah dengan memberi teladan. Jemaat dipersilakan untuk menyalakan lilin masing-masing di rumah. Mana, Cok? Matiin lampu nggak? Iya, mati aja. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, lihatlah terang besar telah datang. Kemilau sinarnya yang damai menembus hati nurani. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kidung Kesan 186, Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus, sunyi senyap,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami sampai dengan malam Natal ini. Kami percaya kami ada karena penyertaan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh mempersiapkan perayaan Natal melalui persiapan malam Natal ini secara online bagi jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya. Dan saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak hanya mendengarkan dengan baik dan mengerti, tetapi terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah malam Natal hari ini terambil dari Injil Matius pasal 1. Mari kita siapkan pembacaan kita dari Injil Matius pasal yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Silsilah Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita malam hari ini dalam ibadah malam Natal. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKU Bintaro Jaya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo. Tema kita dalam ibadah Natal malam hari ini adalah orang biasa melakukan pekerjaan luar biasa. Saudaraku, tadi kita sudah membaca tentang silsilah Yesus Kristus, dan kalau kita baca ayat 17, ayat terakhir tadi mengatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan di Babel sampai Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa karya Allah atau pekerjaan Allah itu sesuatu yang sangat teratur dan sistematis. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya.
kedatangan Kristus ke dunia, kalau kita baca dari bagian pertama, pasal pertama tadi, kita bisa melihat bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini bukan sesuatu yang terjadi tiba saat tiba akal. Ya. Artinya tanpa sebuah rencana. Tetapi kedatangan Kristus ke dunia itu ada dalam rancangan Allah, sebuah periode yang teratur yang dirancangkan Allah bagi kehidupan kita manusia. Bahkan kelahiran Kristus pun diakui oleh dunia, itu dikatakan Yesus lahir membelah zaman. Membelah zaman artinya awal tahun Masehi itu merujuk kepada tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita kenal istilah sebelum Masehi dan tahun Masehi. Kalau dalam dunia secara umum mengenal sebelum Masehi itu sebagai BC atau before Christ. Artinya sebelum Kristus dilahirkan. Dan sesudah Masehi atau Anno Domini artinya setelah kelahiran Kristus. Dari hal ini saja Bapak Ibu Saudara jemaat, kita bisa belajar bahwa Allah selalu merancangkan hal yang baik atau semua yang baik dalam kehidupan kita manusia. Memang dalam hidup ini tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan menurut ukuran kita manusia, ya. Terkadang kita juga berhadapan dengan persoalan, masalah yang juga tidak menyenangkan menurut ukuran kita, ya. Ya misalnya aja apa yang kita tahu, kita alami bersama di awal tahun 2020 sampai dengan di akhir tahun 2020 ini. Dalam ibadah tutup tahun saya buat satu refleksi tentang Kronos dan Kairos, ya. Kita buka tahun ini dengan bencana banjir yang melanda kota Jakarta, bahkan juga berdampak sampai Bintaro. Kemudian masuk bulan Januari, Februari, Maret kita mulai dengan pergumulan kita dengan masa pandemi COVID yang tidak hanya dialami oleh kita bangsa ini, tetapi itu juga meluas sampai berdampak sampai kehidupan di seluruh dunia. Dan itu berpengaruh pada semua area kehidupan kita. Bapak Ibu tidak pernah kan terlintas dalam pikiran kita, ya, kita akan hadapi atau kita akan hidup seperti ini, ya. Ini malam Natal yang kesekian yang kita lalui, tapi ini malam Natal yang lain daripada yang lain yang kita jalani dalam kehidupan kita bergereja. Kita harus diam di rumah kita masing-masing, kemudian kita beribadah secara online. Tapi hal yang menarik adalah kita tidak lagi terikat pada tempat, tetapi dimanapun kita ada, kita bisa berjumpa secara online di dalam ibadah malam Natal ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Bahkan mungkin di tahun ini kita juga berhadapan dengan masalah-masalah yang bisa membuat kita khawatir, bisa membuat saudara dan saya takut dalam menjalani hidup. Bahkan di akhir tahun ini saja kita jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya berhadapan dengan peristiwa-peristiwa di mana kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, baik dalam kehidupan keluarga kita, bahkan juga dalam kehidupan kita berjemaat. Artinya tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam sejarah kehidupan kita manusia, secara khusus dalam rancangan keselamatan yang Tuhan kerjakan dengan begitu teratur, dengan begitu sistematis, kita semua bisa berkata bahwa tidak ada kejadian yang kita alami di luar rencana dan kendali Tuhan. Amin. Nggak ada yang terjadi di luar apa yang menjadi sepengetahuannya Tuhan. Oleh karena itu, selama kita berserah, selama kita berpengharapan kepada Tuhan, kita akan melihat dengan mata iman. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kenapa tadi saya katakan hal menyenangkan menurut ukuran kita, tidak menyenangkan menurut ukuran kita, karena standar kita manusia beda-beda. Tapi di mata Allah, semua yang terjadi itu adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Dan ini kita lihat jelas dalam silsilah Yesus Kristus tadi. Ayat 1 mengungkapkan kepada kita, Yesus Kristus inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Awalnya aja ditulis dua tokoh yang begitu kita kenal, ya. Kita tahu sepak terjang hidupnya, kita tahu keberhasilannya, bahkan masa-masa kelam di dalam hidup mereka. Tetapi kepada dua pribadi ini Allah menyatakan janji Allah kepada Israel, bahkan pun kepada umat manusia. Kalau kita lihat, Allah berjanji kepada Abraham, ya, Dia akan memberkati Abraham dan keturunannya akan menjadi alat keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Janji Allah inilah yang selalu diingat, dipegang orang Israel, dan itu terjadi sampai zaman Raja Daud. Pada zaman Raja Daud, Allah berkenan memperbaharui janjinya. Allah tidak mengganti, tapi memperbaharui janjinya. Dengan mengatakan akan mendatangkan seorang penyelamat, Mesias, Raja Israel yang baru dari keturunan Daud. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita sering dengar ungkapan Kristus anak Daud. Bahkan kelahiran Yesus pun terjadi di kota Bethlehem yang merupakan kota kelahiran Raja Daud. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Oleh karena itu dalam menjalani hidup ini, firman Tuhan ingin mengatakan buat kita semua, mari berpegang pada janji Tuhan. Meskipun dalam hidup ini kita belum melihat titik terang dari penggenapan janji itu. Dan hal yang menarik yang dapat kita lihat dalam kisah atau dalam silsilah Yesus Kristus ini, ya, selain kita percaya janji Tuhan ya dan amin, bagian kedua kita lihat, yang itu merupakan tema kita malam hari ini, orang biasa melakukan pekerjaan luar biasa. Karena dari silsilah Yesus Kristus kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat ya, nama-nama yang ada dalam daftar silsilah itu bukan orang-orang yang sempurna, hidupnya sempurna, nggak lakukan dosa. Tapi orang-orang yang ada beberapa nama yang memiliki sejarah gelap dalam hidupnya. Misalnya Abraham, ya, meskipun dia dikenal sebagai bapa segala orang beriman, tapi Abraham pernah meragukan janji Allah. Sehingga dia mengikuti apa kata Sarah istrinya, mengambil Hagar, dan akhirnya lahirlah Ismail. Begitu juga Daud, bukan orang yang sempurna dalam hidup. Meskipun dia dikenal, namanya dikenakan pada nama Kristus, tapi Daud pun pernah melakukan kesalahan. Daud pernah membunuh Uria, ya, secara tidak langsung, ya, melalui politik apapun yang dia pakai, menempatkan Uria di garis depan, sampai Uria akhirnya harus gugur di medan perang demi mengambil istrinya Batsheba. Dan ini bagian hal yang sangat kelam dari kehidupan Raja Daud. Ataupun Salomo, anak Daud, raja yang terkenal, bahkan dia dipercayakan membangun bait suci. Tetapi Salomo pun dikatakan masa kelamnya adalah dia menikahi beberapa perempuan yang tidak percaya kepada Yesus, dan akhirnya dia mengikuti gaya hidup istrinya, yaitu sebagai penyembah berhala. Peres adalah anak yang dilahirkan dari perselingkuhan Tamar dan Yehuda. Bahkan Yotam pernah mengorbankan anaknya ke dalam api. Ahas raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan ada beberapa nama perempuan-perempuan yang punya latar belakang kehidupan yang kalau dalam ukuran manusia, mereka tidak layak dimasukkan menjadi daftar bagian dari kelahiran sang raja atau sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kita kenal Tamar, ya, dia bersundal dengan mertuanya. Rahab, seorang pelacur profesional, ya, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian Ruth, perempuan Moab, bangsa kafir. Ada juga Batsheba dan juga Maria. Artinya secara logika manusia, mereka tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti ini. Tapi saudara lihat, Allah punya penilaian tersendiri yang membuat mereka pantas di mata Allah.
Pemilihan nama-nama itu menjelas membuktikan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Tuhan kalau mau pakai seseorang ya untuk menjadi alatnya menyatakan kemuliaannya, Tuhan tidak memandang, Tuhan tidak melihat apa yang dimiliki orang itu. Karena kita nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Sehingga kita bisa bilang, Tuhan saya punya ini, silakan Tuhan pakai saya. Tapi hal yang bisa kita lakukan hanyalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ketika hendak memakai seseorang, Tuhan tidak pandang bagaimana kehidupannya. Yang Tuhan lihat hati kita, ya. Yang Tuhan lihat adalah saat di mana kita benar melakukan kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pertobatan. Maka ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, Tuhan pakai kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan bisa pakai siapa saja menurutnya yang layak untuk menjadi alatnya. Kalau kita evaluasi diri kita, nggak ada satupun di antara kita yang layak dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan bisa memakai kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya kenapa dikatakan pelayanan itu kehormatan, bukan beban. Sehingga kita lakukan itu dengan penuh sukacita sebagai respon kita atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semuanya tergantung apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, semua orang yang ada dalam daftar sisila ini punya latar belakang yang kelam. Tapi tadi saya katakan, proses pertobatan mereka membawa mereka menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di dunia ini. Tuhan memang menghukum setiap orang yang melakukan dosa. Karena dosa adalah dosa, dosa bukan masalah. Setiap dosa pasti ada hukumannya. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memulihkan. Dia menghukum, tapi sekaligus juga dia Allah yang menyelamatkan. Dia Allah yang menghancurkan, tetapi sekaligus juga Allah yang memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam perayaan Malam Natal Kristus hari ini, kita belajar daripada silsilah Yesus Kristus, bahwa mereka yang berpengaruh dalam kekristenan adalah orang-orang biasa, orang-orang yang punya kelemahan, orang-orang yang punya masa lalu yang kelam, tetapi Allah memakai mereka secara luar biasa untuk melakukan pekerjaannya. Sama halnya dengan tokoh-tokoh yang kita baca dalam perikop pembacaan kita hari ini. Tuhan, kita pasti bisa melakukan pekerjaan Tuhan, asalkan hidup kita berserah hanya kepada Tuhan, dan kita hidup menurut apa kata Tuhan, sehingga Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mampu melakukan karya yang luar biasa lewat kita hamba-hambanya. Yang penting kita hidup berkenan di hadapannya. Selamat menyambut Natal Bapak Ibu Jemaat GKU Bintaro Jaya. Selamat terus berjuang di dalam hidup bersama dengan Tuhan, dan percayalah janji Tuhan ya dan amin, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja yang Tuhan mau untuk menyatakan kuasa Tuhan, asal kita mau hidup berkenan, kita mau hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, bahkan mengajarkan kami bagaimana hidup kami di hadapan Tuhan. Siapapun kami, apapun latar belakang kehidupan kami yang kelam, ketika kami datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami dipakai oleh Tuhan, Engkau mampu memakai kehidupan kami menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyatakan kuasa kasih-Mu bagi kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Biarlah kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara dewasa. Diberikan kesempatan.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 193 bait 1 dan 3. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar jadi Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Jemaat, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Putra Natal yang kudus, dan Roh Allah yang kami imani menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Di malam yang penuh dengan sukacita ini kami datang pada Tuhan, menaikkan syukur, pujian, dan hormat kami atas kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah bersama secara online, mempersiapkan diri dalam ibadah malam Natal hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing kami bersyukur, Tuhan tetap memelihara dan menjaga kehidupan kami. Masa pandemi tidak menghalangi kami untuk bersekutu dan datang menyembah Tuhan. Untuk itu ya Bapa, dari tengah keluarga kami masing-masing, kami mau bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu punya rancangan yang terbaik bagi kami. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap keluarga dalam jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya. Secara khusus yang sampai dalam perayaan malam Natal hari ini, masih terus bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan. Apakah itu yang berkaitan dengan hal-hal yang mengenai hubungan kasih yang retak antara suami istri, orang tua, anak mertua, menantu, bahkan antara saudara bersaudara. Engkaulah Allah sumber damai sejahtera. Biarlah damai Allah menaungi kehidupan anak-anak-Mu, sehingga pemulihan hubungan boleh terjadi atas kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang sampai dengan malam Natal ini masih terus bergumul dengan masalah perekonomian, kebutuhan studi anak-anak, masalah pekerjaan, bahkan masalah usaha yang dilakukan. Engkau ya Allah sumber berkat dan pertolongan kami. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan ini.
dengan tetap mengandalkan Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Natal adalah momentum bagi kami untuk mengalami damai sejahtera-Mu ya Allah. Maka biarlah dalam persiapan malam ini untuk merayakan Natal, kami hidup bersama dalam kasih dan damai-Mu. Karena kami percaya di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan. Sehingga apapun persoalan hidup yang kami hadapi, kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKU Bintaro Jaya dalam menjalankan misi-Mu, yaitu menghadirkan damai Kristus dan menjadikan setiap orang murid Kristus. Secara khusus kami berdoa bagi setiap pelayan Tuhan yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. Lengkapilah kami semua dengan hikmat-Mu ya Allah. Baik hamba secara pribadi sebagai gembala, para penatua, para diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, TU, Koster, biarlah kami terus melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan gereja-Mu. Sehingga melalui pertumbuhan iman umat-Mu di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di pos pelayanan Karangjong Blora. Terima kasih ya Tuhan. Ketika malam hari ini pun mereka boleh bersekutu bersama dalam keluarga, mempersiapkan diri merayakan Natal. Berkat Tuhan juga tercurah bagi kehidupan saudara-saudara kami di pos pelayanan Karangjong Blora. Kami juga teringat ya Bapa, keluarga demi keluarga yang di tahun ini Tuhan, di hari malam Natal ini, mereka harus merasakan kesedihan dan duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mari Bapa, Engkau Allah sumber penghiburan kekuatan bagi kehidupan umat-Mu. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, bagi keluarga si Tompul, keluarga almarhum Bapak Juli Karsidi, bahkan juga keluarga si Mamora. Mari Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan, memberkati, dan kami imani sungguh Tuhan ketika mereka merayakan Natal tahun ini, dengan segala kepedihan hati Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Mari Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan, biarlah mereka boleh terus dipulihkan dari cara berpikir, sikap hati, dan tindakan. Sehingga menerima semua peristiwa kematian ini dengan cara pandang Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu semua baik adanya. Dan kami percaya itulah ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, agar segala apa yang mereka boleh lakukan, keputusan, kebijakan yang diambil, biarlah semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Ini menjadi doa kami dalam ibadah perayaan malam Natal hari ini ya Tuhan. Di atas semua permohonan ini ampuni kami ya Bapa. Atas salah dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa ampuni kami. Semua keluarga pribadi yang mengikuti ibadah ini secara online, mari Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan doa pergumulan kami ini ya Tuhan, kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Anak. Tole o pondoho te hende na uli
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita. Boleh menggunakan QR Code atau ditransfer ke CIMB Niaga. Kehidupan yang berkelimpahan kasih Allah adalah karunia terbesar dalam diri setiap orang percaya. Kehidupan yang berkelimpahan dengan kemurahan Allah hendaknya diwujudkan dalam ungkapan kasih. Kasih adalah jawaban utama bagi umat manusia. Dan kita semua mengetahuinya bahwa kasih adalah apa yang saat ini dibutuhkan oleh dunia melalui pelayanan nyata kita semua. Firman-Nya berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Marilah kita membawa persembahan kita sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 185, bait 1 dan 2, lahir Kristus di dunia. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru terang tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya, kasih karunia ilahi. Tercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami mengingatkan kembali pada esok hari kita akan merayakan hari Natal dalam ibadah seperti biasa jam 9 WIB pagi dengan media online. Terima kasih. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di malam Natal ini
Katakanlah kepada dunia bahwa Yesus Kristus, Tuhan, datang ke dunia memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kidung Kesan 189, muliakanlah. Saudara-saudara jemaat, sekarang pergilah dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Untuk itu saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kehidupan memenuhi kamu dengan segala kelimpahan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus, kamu dipimpin ke dalam pengharapan iman dan kasih, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Amin.
bersaat teduh sejenak. Sudahkah? Ibadah kita telah selesai. Selamat menyambut Natal Bapak Ibu Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Terima kasih Bu Ena. Keluar dulu, jangan keluar dulu. Semua nyalain kamera. Coba nyalakan kamera, kita akan foto. Hidupkan kamera. Selamat Natal Bapak Ibu. Semua hidupkan kamera. Keluarga Pak Andi Utayan. Oke. Siapa ini Galaxy Note 5 siapa? Tadi hidupin kameranya. Oke, halaman 1 dulu. Ini ada, udah sebagian udah kuat. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Keluarga Pak Andi Utayan bisa hidupin. Halaman berapa sih, Bang? Pak Andi Utayan bisa hidupin kameranya. Ya udahlah. Kameranya udah dibuka aja. Oke, kalau nggak bisa 1, 2, 3. Halaman 3. Apaan kita nggak tahu di kamera dia siapa, nggak tahu kita. Siapa ini? Pak keluarga Jogi, keluarga Andreas, Sony Pinkan, Stephen Johnson, Binur Marbun, Rensia, Yusti, Sonya bisa dihidupin. Yang saya sebutkan bisa dihidupin sebentar. Jogi. Oke lah, yang ada aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah semua. Makasih. Jangan lupa nanti malam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah udah di-share melalui grup WA masing-masing ya. Makasih. Selamat Natal. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Semua selamat Natal. Selamat Natal. Bapak Ibu. Iya, Ibu. Selamat Natal, selamat Natal. Selamat Selamat Natal.